Halo, oke teman-teman, selamat sore semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jadi kebetulan hari ini saya baru aja ambil paketannya itu isinya biasa pura-pura, kita ambil baru aja dari stasiun. Nah, kebetulan hari ini juga kita kedatangan tamu spesial. Teman saya sendiri, namanya Sibat, dia dari Fatherhood Channel. Mungkin nanti di video kali ini kita akan kolaborasi untuk buka packing yang isinya pura-pura. Ya, jadi nilainya berapa nanti kita bahas, jenisnya apa aja nanti kita bahas. Dan kebetulan katanya dia juga katanya tertarik untuk memelihara pura-pura. Siapa tahu ada yang bisa sama dia. Gitu aja, kita terus ke pronya. Check it out. Assalamualaikum. What's up, bro? Bro, apa kabar? Dari tadi? Dari tadi. Sorry. Ini merah putih Asban Tortoise. Subscribe saya dulu, subscribe saya. Oke. Paling bawah ini ya. Oke, ini ya. di bawah. Ya, Oke. Jadi ini teman saya, dia namanya Sibat. Dia dari Fatherhood Fatherhood TV. Oh iya, kecil. Kontennya tentang apa aja? Kalau konten sih, kalau kita ada musik, Ada apapun yang saya lakukan itu jadi konten. Serakah kamu ya? Serakah. Oh iya. Karena- Kelihatan dari bawah serakah. Kelihatan dari namanya Fatherhood TV kebapaan, Oh, iya, bapak-bapak betul. yang seksi. Aku tunjukin itu ya. Hot puppy. Oke. Oke. Sugar daddy. Jadi hari ini kita ngaceng apa ya? Oke, hari ini seperti kita obrolan kita di WhatsApp, kita pengen lihat kamu punya pura-pura kayak apa aja. Kalau aku suka, aku beli. Serius ya? Serius. Hari ini kita datangan pura-pura sultan semua masalahnya. Masa? Kamu tahu nilai total saya belajar berapa? Berapa? Hampir 200 juta. Anjing. Serius beli? Kalau memang itu menjanjikan untuk jadi bisnis lagi, Oke. aku beli. Serius ya? Oke. Oke, jadi habis ini kita buka packingnya bareng. Kebetulan Ya. belum saya buka. Oke. Baru aja diambil. Berarti nanti baru ambil di? bisa stasiun. Stasiun. Kebetulan dikirim melalui ekspedisi kereta api. Jadi nanti kita buka packing bareng, terus kita bahas satu persatu. Kalau ada yang naksir, kita langsung nego-nego. Terus siapa tahu hilaf ya. Udah siap rekeningnya. Insya Allah. Iya. Kata Pak enak ya. Iya. Oke, gitu aja teman-teman, ikutin selalu. Kita langsung gotong aja. Jadi ini barangnya baru aja diambil tadi. Belum saya buka barang tadi. Kita barang. Isinya apa aja memang asal ya. Ini emangnya ini bisa nafas ya? Iya. Bisa. Nah, tapi kemasan cuma 5 menit. Oke. Itu masih standar gitu. Jadi untuk sirkulasi dia bisa nafas. Tapi itu terus di dalam biasa bisa ada pengamannya lagi. Oke. Nah, terus yang kedua, kalau pura-pura biasanya dikirim khusus menggunakan kargo hewan. Kargo hewan. Kargo hewan. Berarti beda sama barang. Jadi sama barang. Resiko ke pindah ini aman ya? Aman. Dan mereka memang perlakuan juga khusus. Oke, contohnya? Nggak boleh dibalik, nggak boleh dibanting. Oke. Review lah. Jadi si Oke. pokoknya jangan salah. Siap. Gitu sih ya. Ntar di sini kita angkat bareng. Berat nih masalahnya. Oke. Kita angkat ke dalam. Oke. Satu keber. Ini Emang harus gitu ya? Nah, ini kita sudah ada di dalam kantornya Merah Putih Asban Tortoise. Udah ketemu sama ownernya. Ya, Mas yang siapa, Mas? Nama saya Yopi. Oke. Kalau malam Kalau malam? Evi. Oke. Terus Istilah kebutuhan ya. Karena saya tahu pura-pura mahal. Oke. Jadi harus banyak sambilan. Oke. Jadi gini bro. Di sini di depan kita udah ada 3 paket. Sebenarnya hari ini tuh kita kedatangan 4 paket. Nah, ternyata satu paketnya itu ketinggalan. Dikirimnya itu baru hari ini, sampainya besok pagi. Oke, it's okay. Oke. Nah, dari 3 paket ini kita coba buka satu persatu. Siap. Kita mulai dulu yang kecil. Kecil. Oke, boleh. Disingkirin dulu. Ini buat alas deh Ya, nggak apa. alas. Nah,
Yang pertama, ini kebetulan dikirim dari pengirim namanya Aditya Halim. Dia orang kura-kura juga ya. Beberapa kali kirim ke kita memang. Dikirim dari Jakarta, bro. Dikirim dari Jakarta, one day service. Jadi kalau kemarin kirim hari ini sampai. Oke, berarti pakai express. Pakai express gitu ya. Langsung kita buka aja. Lihatin teman-teman. Kita buka langsung. Tapi memang untuk pengirimannya memang harus yang 1 hari. Safety-nya gitu, paling aman gitu. Jadi sebenarnya sih kura-kura itu kalau dalam packing dia bisa bertahan sampai 2-3 hari. Oke. Tapi dengan satu catatan kura-kuranya memang dalam kondisi prima dan sehat ya. Jadi kalau misalkan kura-kuranya sakit meskipun 1 hari bisa lewat, bro. Oke. Itu resiko. Jadi ketika kita mau transaksi sama seller, kita harus pastikan dulu bahwa kura-kura itu sehat. Oke. Nah, ntar saya akan share ciri-ciri kura yang sehat ya. Ini kita buka. Sehat jasmani dan rohani tentunya ya. Iya, Oke. iya. Aduh, ini agak susah. Wih, udah kelihatan itu kura-kuranya. Anjir banyak ternyata ya. Itu dia kura-kuranya. Itu dia kura-kuranya. Nah, oke, ini ada 5 ekor ternyata ya. Mau pegang? Nanti dulu. Nah, nggak gigit. Belum bayar toh. Bayar nggak apa-apa, kan pegang gratis. Oke. Nah, mau tanya nggak? Apa mau saya sebutin langsung? Oke, Ya. ini kura-kura apa? Oke, kalau ini jenisnya kura-kura darat. Namanya itu sulcata. Jadi sulcata tortoise. Tortoise itu kura-kura darat. Jadi kalau kura-kura itu ada 2 macam, bro. Oke. Darat sama air. Ada juga yang semi aquatic. Semi aquatic itu bisa hidup di darat sama hidup di air. Oke. Tapi khusus dengan ini full darat. Ini full darat. Full darat. Berarti dia nggak butuh air sama sekali. Butuh air kalau jadi gini. Untuk sistem pencernaan, sulcata itu butuh namanya untuk rendam jemur setiap pagi. Jadi dia itu biasanya kalau direndam itu cuma butuh kisaran ya setengah karapas lah ya mungkin. Yeah. Itu gunanya untuk mempermudah pencernaan. Misalkan untuk pupnya dia sama mau minum. Oke. Gitu. Jadi dia juga butuh mineral, bro. Nah, kita bantu menggunakan rendam. Nah, ini kebetulan yang datang hari ini kita itu datang 5 ekor. Pegang satu. Kita datang 5 ekor. 5 ekor ini dari beberapa varian ukuran. Oke. Nah, ukuran itu kebetulan mungkin kisaran 8 sentian kali ya. Mungkin 8 sentian sih ini, 8 sentian. Nah, dari 8 sentian ini biasanya kalau kura-kura sulcata, meskipun awalnya kita datang sama-sama ukuran 8 cm nih, bro. Ya. Tapi growth-nya beda-beda. Growth-nya beda-beda. Growth-nya beda-beda. Ada yang setelah 1 bulan ke depan ternyata mungkin ini lebih dominan, lebih besar. Ini mungkin tetap aja dengan size-nya acik atau mungkin hanya tambah setengah senti bahkan 1 cm. Acik itu apa ya? Acik itu berarti berdiri tegap. Bukan. Oke. Acik Sama- itu tetap tidak Oke, berubah sama tetap. sekali. Ini kayak orang kecil. Gitu ya. Iya. Oke, jadi yang pengaruhin yang pertama jelas makanan, terus yang kedua genetik. Genetik. Genetik dan makanan. Oke. Nah, tapi biasanya kalau kura-kura yang cepat besar, ini kan kalau sulcata itu kan dia punya corak masing-masing nih. Karakter warnanya kan beda-beda tuh ya. Bisa di zoom dikit kali ya. Ini karakternya beda-beda. Ini dari contoh yang kita ambil ada 3 ekor. Karakter warnanya beda-beda. Yang mempengaruhi adalah satu pasti genetik, yang kedua pola makan dan konsumsinya dia apa aja. Pola makan mempengaruhi motif ini. Yes, true. Jadi bukan pola makan sih. Jadi apa yang dia konsumsi? Apa yang dikonsumsi? Oke. Kalau misalkan ada dua varian makanan yang biasa teman-teman kura-kura itu kasih makan buat kura-kura. Ya. Yang pertama itu sayuran yang atau buah-buahan yang sifatnya alami. Biasanya kalau kura-kura sulcata yang diberi makanan-makanan yang alami, dia cenderung lebih cerah. Oke. Penjelasan ini aku juga kurang paham kenapa, tapi yang jelas dia jauh lebih cerah. Cuma kalau misalkan satu lagi itu ada namanya pellet. Ya. Pellet ada banyak banget varian merek ya kan. Tapi biasanya kalau kura-kura makan pellet dia agak sedikit menghitam. Bukan menghitam sih, maksudnya coraknya itu jadi kurang Gelap begitu gitu. cerah daripada kura-kura yang diberi sayuran. Tapi sebagian orang memang ada yang suka yang hitam gini, sama ada yang cerah. Tergantung selera. Tergantung selera. Tapi rata-rata kalau pasar, kalau orang-orang itu sukanya kura-kuranya itu yang cerah, yang smooth itu halus. Oke. Tapi kebetulan kura-kura kita yang datang hari ini high quality semua, bro. High quality. Nah, yang bagus itu yang halus atau yang Piramiding. piramid? Oke, piramiding itu artinya dia agak menonjol-nonjol gitu. Mhm. Nah, kalau yang bagus harusnya yang smooth, yang halus. Oke. Nah, harusnya yang smooth. Artinya dia itu kelembaban dan lain-lain itu terjaga, bro. Siap. Kelembaban juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan tempurungnya dia. Oke. Nah, satu yang paling jelas, yang paling penting adalah suhu udaranya ya kan. Yes. Rata-rata kalau baby sulcata itu itu perlu kisaran butuh 30 derajat Celcius, 29 sampai dengan 30 derajat Celcius. Suhunya. Suhunya.
Oke, ya. Kalau misalkan di bawah itu biasanya dia kura-kura itu gampang pilek, terutama untuk baby. Kenapa? Dia bisa pilek berarti. Bisa pilek, Bro. Ingusan gitu dong. Ingusan, bener-bener ingusan dan keluar busanya itu kayak lendir-lendir gitu di hidungnya. Nah, makanya kita sangat sarankan untuk size segini tuh menggunakan bantuan lampu. Lampunya itu ada dijual di pasaran, namanya lampu UVB dan UVA. Oke. Nah, kalau misalkan udah size-nya agak besar, yang penting kamu sering rendam dan jemur setiap hari dan setiap pagi. Gitu. Gimana? Mau tanya harga? Enggak, sebelum harga kita bicara bentuknya dulu. Kalau Oke. ingat bentuknya ini apa ya? Ingat anak-anak SMP yang baru tumbuh. Ini bisa cepetan nggak? Oke. Terus kalian kita ujungnya kayak apa nih? Ujungnya kayak apa? Ini, aduh, kacau. Terusnya kayak whatever. Dari muka aja udah saru. Dan ini jembut. Kok taruh di muka? Bangsat. Hei. Oke, balik lagi. Kita balik lagi ke kura-kura. Oke, next. Oke. Gimana? Mau tanya harga? Oh iya, ini harganya Oke. berapa? Yang ukuran segini. Ini paling harganya penting berapa? harga deh. Nah, dari ukuran 8 cm dan sebenarnya harga itu sangat variatif tergantung dari kualitas. Nah, kebetulan kualitas yang datang kita hari ini kualitasnya Oke, terus ya. ini kualitasnya grade A lah kalau kita sebut. Grade A itu kualitas yang terbaik karena pilihan. Pemeliharaannya juga pemeliharaan yang prima. Kalau orang sebut itu bahasa marketingnya VVIP. Oke, Very, kita, very kita bilang grade A. Oke. Parameternya dari apa? Tadi yang saya sebutin di awal. Klasifikasi. Dari yang di awal kan saya sebutin. Satu, warnanya, Oh, oke. karakternya smooth, nggak piramiding. Oke. Yang jelas paling utama adalah sehat. Ini nggak ada yang pilek, Bro. Kamu bisa cek langsung, hidungnya tuh plong. Hidungnya tuh plong semua. Yang pertama itu. Terus yang kedua, paling penting ketika kura-kura udah sehat adalah kelengkapan alat anatomi. Oke. Nah, kelengkapan anatomi kalau di kura-kura itu biasanya satu dari tadi ya, hidung, terus parunya itu mulutnya itu nggak gopel atau nggak tonggos. Paru itu ini, Ini nih ya mulutnya itu rapih ya, nggak tonggos. nggak tonggos atau nggak luka. Nah, biasanya tuh, nah ini parunya itu normal ya, dia bukan tonggos, siapa? Cakil, bukan tonggos, cakil itu berarti bagian bawah itu lebih panjang daripada bagian atas. Oh, yang gini. Yes, gue tahu itu nggak sih, apa namanya sih? Cepot. Ya. Nah, itu. Jadi nggak nyepot ya. Terus yang kedua, anatomi kelengkapan itu kuku yang paling kalah nggak penting. Jadi kukunya itu harus komplit. Kalau kura-kura sulcata itu kukunya itu di depannya ada 5. Terus panjangnya semua harusnya sama. Terus di belakangnya itu ada 4. Kita taruh dulu. Itu ada 4. Panjangnya juga harus sama. Ini juga penting. Oke. Ini penting. Ini salah satu yang harus diperhatikan, yaitu kuku. Kalau patah sebenarnya dia masih bisa tumbuh. tumbuh. Nah, cuma kalau lepas itu biasa cacat, Bro. Kukunya lepas itu cacat. Tapi kalau patah dia bisa tumbuh. Nah, terus yang kedua yang paling nggak kalah penting adalah ekornya. Ekornya ini masih utuh. Ada yang patah juga berarti. Ada yang, ya itu kan penyebabnya bisa luka karena digigit sama kawannya, atau mungkin banyak hal, bisa juga dari jamur. Nah, kura-kura juga bisa kena jamur kalau ketika memang kandangnya terlalu lembab. Gitu. Nah, balik lagi ke harga. Oke. Kita jual sebenarnya untuk kualitas seperti ini variatif ya, cuman rata-rata kita di angka 2,5 sampai 3 juta. 2,5 sampai 3 juta. 2.500.000 sampai dengan 3 juta. Tergantung kualitas, tapi mungkin rata-rata ini mungkin di angka average-nya 2.500.000 lah. Kecuali mungkin 2 ekor ini ya. Kalau 2 ekor ini mungkin kita di angka 3 juta. Kenapa? Karena satu, coba aku tanya dulu, kenapa ini lebih mahal? Kenapa itu lebih mahal? Ya, aku tanya dulu ke kamu. Karena Motif yang gimana? entah sih. Nah ya, oke. Nggak ngerti. Tapi di sulcata juga ada yang namanya dotless dan semi dotless dan dot. Dot Oke. itu artinya, ini kita bisa bedain langsung ya. Ini itu ada titik-titiknya, Bro. Ini bisa dideketin nih. Ini titik-titik ini namanya dot. Oke, ya. Ini dot. Hmm. Ini dot. Nah, kalau yang dotless tanpa titik itu ini. Oke, ini Ini dotless. Dan kebanyakan teman-teman itu lebih suka yang dotless. Karena terlihat lebih bersih. Oke. Itu kenapa lebih mahal. Nah, kenapa dotless ini ada gitu? Sebenarnya satu genetik, terus yang kedua mungkin ada beberapa breeder itu dia yang ini ya, ternak itu ya. Ya. Ada beberapa breeder itu ada beberapa treatment katanya. Ketika masih berupa telur, nah itu ada beberapa treatmentnya kalau di breeder, Bro, kalau di Oke. peternak. Jadi Ya. suhunya, cara peletakannya, kelembapan itu sangat pengaruh ketika penetasan itu kualitasnya high quality. Oke. Jadi dari awal mereka breeding itu juga sangat mempengaruhi kualitas ketika lahir. Oke.
Ya itu. Jadi bisa dikatakan ini high quality lah. Ini high quality. High quality lah. Cuman ada lagi yang namanya thin line, cuman ini kebetulan nggak begitu thin line memang. Thin line itu apaan? Jarak antara skut ini yang kotak-kotak ini sama skut bro. Ya. Ini berdekatan. Garis hitam ini nggak begitu besar nih. Oke. Ntar kita kasih contoh kali ya. Nanti kita kasih contohnya aja. Kita nanti di slide gambar lah. Jadi kita cari contoh thin line itu seperti apa. Ini kalau ini nggak begitu thin line, tapi dotless. Ini dotless. Terus dome. Ini Dome. bingung loh ya. Bingung. Dome itu berarti yang di phosphorus itu ya? Dome tadi lo kan pegang. Oh, gitu. dome. Dome. Oke. Dome. Nah, kan kalau Oke. ceper non dome. Kalau ceper non dome. Tapi ini dome. Ini dome. Ini dome. Dome itu artinya Tapi laki-laki lebih suka yang dome sih. Oke. Yuk. Aku senang. Ya. Ini dome itu jadi dia bentuknya tuh kayak kubah gitu, Bro. Kayak kubah. Kayak oke. kubah. Dia apa sih isyarat yang tepat buat kamu selain kubah apa ya? Jendol. Jendol. Bakpao atau bakpao? Bakpao. Ya, itulah. Dia agak ya. Basic kayak jendol. Eh. Oke. Ya, come on. Oke, itu kelebihan juga. Nah, ini kalau semakin besar, kalau misalnya ini masih terjaga dan nggak piramiding, tambah jendol itu kan mirip helm, bro. Kayak helm tau nggak ini? Udah Ya. helm lagi gitu. Ini mahal. Gitu. Jadi gimana? Tertarik? Tertarik. Apa Sejauh mau- ini masih tertarik. Oke. Mm-mm. Kita langsung yang lainnya dulu ya. Ya. Kelamaan ini. Oke, ini singkirin dulu, minta tolong kali. Bro. Ya, terima kasih diamenin dulu. Jangan itu, Bro. Yang gede dulu, yang gede dulu. Gue penasaran nih, gue penasaran. Oke. Yang gede dulu. Ini paling gede nih. Ya, ini aku yang buka ya. Eh? Aku yang buka boleh. Boleh. Bayar 5.000 satu. Ya. Aku semangat kalau buka yang jendol-jendol. Kalau yang tadi berarti kita biar tahu ya akumulasi belanja kita hari ini berapa. Oke. Yang tadi itu kan berarti anggaplah average-nya itu 3 juta sampai 2.500.000 3 jutaan. Ya 2.500.000 lah ya, 2.500.000 dikali 5 di bawah ini hasilnya. Begitulah. 2.500.000 kali 5. Berapa? 12,5. Oke, 12.500.000 satu paket yang tadi. Ya. Nah, sekarang kita buka yang ini. Harusnya lebih mahal. Lalu, aku mau tanya, ini isinya berapa? Ada berapa ekor? Harusnya ada berapa ekor? 2. Serius 2 ekor? Ya. Kita buktikan. Kalau aku benar gratis. Deal. Deal, kalau benar gratis. Ada 2 ekor ya? Ya. Oke, kita buka. 1, 2. Nah dulu, nih buka dulu. 1, 2, 3. What the fuck? 1 ekor. Lu bayar berarti. Harus dibeli. Emang gitu tadi ya? Iya. Jadi kalau tadi lo habis lihat versi kecil ya BB-nya. Nah, ini versi jumbonya. Di versi jumbonya. Versi jumbonya. Tadi kan kecil segitu tuh, hanya setengah detik. Ambil satu yang kecil tuh. Ini dia dalam perjalanan 1 hari Yes. dengan posisi semacam ini aman? Atau dia berubah sendiri? Berubah sendiri sih. Berubah sendiri. Seharusnya dia agak vertikal gini. Apa horizontal ya? Horizontal. Dia berubah sendiri. Sebenarnya ini untuk kadang dilematis, Bro. Kalau kirim kura-kura sebesar ini, tempatnya agak susah memang. Oke. Tapi ini sebenarnya size-nya udah paling jumbo kalau dengernya. Sebenarnya udah cukup, tapi karena memang karakteristiknya dia aktif, jadi agak berubah-ubah gitu. Oke. Kita Dia dikirim udah include dengan ininya berarti? Iya tuh. Masa eksklusif? Bingung juga gue ntar. Masa dipegang gini? Jadi gini, ini tadi yang versi kecilnya nih. Ya. Sulcata juga terkenal dengan sebutan kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Nomor 3 di dunia. Oke, yang pertama Galapagos. Pagos. Gambar ntar kita lampirin. Oke. Kedua itu Aldabra. Aldabra. Galapagos dan Aldabra ini agak mirip-mirip nih. Warnanya juga. Galapagos. 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 Nah, Aldabra. Aldabra. Terus nomor 3-nya Sulcata. Sulcata tortoise. Ini tercatat kura-kura terbesar nomor 3 di dunia. Jadi kalau yang saya tahu selama ini ya, Ya. itu kurang lebih dia bisa mencapai dengan ukuran 1 meter. 1 cm berarti. Ya. Diameter panjangnya ya. Diameter panjang itu 1 cm. Kalau ini yang kita datang hari ini kisaran 50 cm. Oke. Berarti sebenarnya dia bisa 2 kali lipat lebih besar daripada ini. Parah nggak? Keren ya? 2 kali lipat lebih besar daripada ini. Iya. 1 meter ini 50 meter, 1 kali lipat lagi berarti. Iya kan? Bisa dinaikin dong? Bisa. Tapi jangan di apa-apain. Oke. Ya. Nah, ini jantan, Cuk. Ini gigit ya? Enggak. Dia Enggak gigit. Yakin. Cuman kalau ketika kamu kasih sayuran dia mau makan. Gitu. Nah, oh iya, makannya Makannya apa? kalau ini juga sayuran. Jadi, Sayuran. nah ini sayuran. Jadi saya konfirmasi sama yang penjual awalnya. Aku tanya,
Setiap kali beli kura-kura saya selalu tanya, biasanya kasih makan apa? Oke. Karena dia biar tetap terbiasa pola makannya, pencernaan tidak bermasalah. Berarti ketika dari sana lo dapat barang makannya sayur nih, dapat kura-kura makannya sayur, kamu nggak akan berubah jadi pelet. Sementara waktu mungkin nggak berubah secara ekstrim ya, langsung Ya. berubah jadi pelet. Biasanya perlahan, kalau misalkan kita menginginkan kura-kura makan pelet, tapi dengan caranya perlahan, misalkan sayuran dulu, setelah itu kita kasih pelet dikit-dikit, pelan-pelan, terus mereka biar makannya menyesuaikan diri dulu gitu. Karena takutnya kalau misalkan tiba-tiba kita kasih pelet, satu dia moody, dia nggak mau makan. Oke. Terus yang kedua bisa sakit pencernaannya ketika makan, kan pencernaan juga butuh penyesuaian diri Ya, juga. metabolisme berarti. Metabolisme. Ya, itu jadi butuh penyesuaian diri lah. Jadi aku selalu tekankan ke si sellernya, ini makannya apa? Biar saya menyesuaikan. Nah kebetulan informasi yang saya dapat adalah ini kura-kura ini makannya sayuran bro. Caisim, terus kangkung, sama fumak. Fumak. Lu nggak tahu fumak? Ntar kita lampirin fotonya di. Fumak. Saudara gue tahu nggak fumak itu apa? Nggak ngerti, nanti kita cari tahu. Yang tahu cuma saya dan Tuhan. Oke. Itu fumak ya. Ya. Fumak sama siomak lah. Siomak kan gambar ini. Fumak siomak. Fumak Oke. siomak. Dan oke, ini ukurannya kurang lebih 50 cm bro. 50 cm. Ya, dan ini diameter jantan. 50 cm itu terhitung dari Oke, ini tipis. panjang. Nih ini kita tunjukin nih. Oh, deket kali ya, karena ini berat bro. Kita kalau ngangkat biar ribet. Ukuran 50, ini pertanyaan bagus. Ya. Pertanyaan bagus. Ukuran 50 cm itu ada dua kriteria cara pengukuran. Oke. Yang pertama adalah SCL. SCL itu size karapas apa sih long ya atau apa, gue lupa deh, ntar gue catat di bawah. Jadi SCL itu kita cara mengukur itu melalui karapas itu di bagian atas. Jadi kita ukur misalkan pakai meteran nih, bisa minta tolong meteran nggak ya? Ada itu ya. Nah ini kebetulan kita langsung ukur aja ya, ini kita ada meteran nih. Jadi cara pengukuran pertama adalah kita melalui ukuran karapasnya. Misalkan mulai dari sini, bisa dibantu nggak dengan full ujung sini? Atau sebenarnya bisa dari samping sih, karena kita nggak ini aja, kurang lebih 50 lebih. 50 lebih 55. bahkan ya. Ya oke, berarti ini bisa ditepatkan SCL-nya itu 55 cm. Oke. SCL-nya ukuran karapasnya itu 55 cm. Nah, kalau tadi kita sebut 50 cm itu ukuran dari plastron. Plastron adalah kalau kura-kura kan ini digotong berat sih ini sebenarnya. Sit. Nah, ini plastron nih ukuran dari di bawah. Ya. Terus bedanya jantan sama betina itu biasanya ternyata dari sini, Bro. Ini cekung nih, Bro. Ininya. Ini cekung nih. Kalau cekung jantan dia. Oh, kalau cekung jantan. Kalau betina cenderung lebih rapi. Terus di ujung itu pangkal itu pegang sih. Ini? Ya itu pangkal yang kotak-kotak itu, bukan kotak. Yang keras plastron. ini? Iya itu menggar ke nyamping. Itu jantan. Iya itu jantan. Kalau ngincup, coba. Yes, itu betina. Gitu. Berat. Aduh. Kotor lagi. Oke. Tadi paham ya masalah ukuran, masalah jenis kelamin, caranya gimana kita nentuin jenis kelamin. Terus mau tanya apa lagi? Nah, kalau ukuran kura-kura segede ini, harganya berapa? Harganya berapa? Ya, otomatis teman-teman juga pengen ngerti nih harganya berapa. Oke, berapa? Jujur aja kalau untuk besar juga dia variatif bro. Ya. Tergantung dari kualitas. Tadi kita kan sempat bahas smooth sama warnanya. Ya. Thin line mungkin terjawab dari ini. Thin line. Line-nya itu garisnya itu Ya, tipis. dekat. Dekat. Bisa dilihat kali ya. Ini garisnya tipis. Ini thin line. Ini thin line nih contohnya nih berarti udah ketemu. Ini garisnya itu tipis antara scoot satu dengan scoot lain itu jaraknya berdekatan. Lebar-lebar scootnya dia itu. Ini thin line dan cerah. Warnanya kuning. Oke. Ada juga yang warna gelap soalnya. Dan dia smooth, nggak piramidi kotak-kotak karena ada yang piramidi kotak-kotak. Oke. Nah ini smooth. Nah ini berapa sih? Berapa bro? Bingung bro. 30 juta. 30 juta buat harga ini. 30 juta buat harga Kura-kura kura-kura sulcata. sebesar 50 cm. 50 cm. Kurang lebih ya, sulcata. Dan dia karakternya scoot per scootnya tuh dekat, jadi Ya, thin line. thin line. Oke. Terus jantan. Jantan 30 juta berarti. Gimana? Bang bayarnya? Kalau ternyata ini punya potensi untuk jadi harga lebih mahal lagi, aku mau beli. Gitu. Jadi jujur bro, Oke. mungkin teman-teman juga yang mau piara kura-kura mikir, masa sih kura-kura seharga itu, segede itu harganya sampai sekian, yang kecil harganya sampai sekian gitu. Itu juga jadi salah satu pertimbangan mereka Iya, untuk betul, beli betul. atau tidak beli kura-kura nih. Betul. Apalagi mereka yang sudah beristri kayak
kita kayak kita beristri pasti Kenapa ragu? Oke. Karena saya punya istri atau tidak? Jadi pasti Menteri Keuangan akan cuap-cuap kalau Iya. kita ngeluarin duit Betul, cuma betul. Untuk beli sulcata. semacam ini. Betul. Harga juga. Oke. Ini cenderung nggak murah lah ya. Ya. Nggak murah. Tapi sebenarnya gini bro, at least sulcata atau kura-kura kalau di komunitas kura-kura itu juga salah satu bagian dari investasi. Yeah. Kenapa saya bilang seperti itu? Satu, kalau ukuran segini biasanya diprioritaskan untuk breeding, untuk dikembang biakan. Jadi nanti kalau misalkan kamu udah punya jantan, kamu tinggal cari betinanya, gitu. Tapi kalau ukuran size yang kayak tadi itu diperuntukkan untuk investasi di ukuran. Jadi kan dia grup ya. Jadi kalau misalkan kamu beli di ukuran 8 cm misalkan 3 juta. Kalau misalkan grupnya itu sampai 20 cm dan kualitas tetap terjaga dengan baik, harganya pasti jauh naiknya jauh. Sampai bisa 8 juta, bisa sampai 10 juta tergantung dari kualitas. Oke. Dari modal awal kita misal 2.500.000, kemudian dia bertumbuh tambah gede. Di situ nilai investasi kita. Iya. Kita jual bisa sampai ke 8 juta, 10 juta. Betul. Makanya sebenarnya di samping kalian hobi di pelihara kura-kura khususnya, tapi ini ada nilai positifnya, yaitu investasi. Jadi kalian hobi nggak cuma buang-buang duit, tapi memang ada investasinya. Tapi dengan satu catatan, ini nggak bisa 100% orientasi bisnis. Saya tidak rekomendasikan ketika kalian mau mainan kura-kura cuman orientasinya bisnis. Nggak jadi bro, karena bagaimanapun ceritanya, kalau kamu udah mutusin buat memelihara hewan, kamu harus 100% kamu juga sayang sama hewannya. Dia tuh kasihan kura-kuranya kalau misalkan nggak bisa ini. Betul. Ibarat kalau orang diperjualbelikan, Iya. kita juga nggak mau kan ya. Mau lah. Oke, nah kenapa kura-kura mahal? Ya, oke. Kenapa kura-kura mahal? Memang beberapa kura-kura itu banyak jenisnya. Kita punya kura-kura asli Indonesia, ada kura-kura juga yang biasa kita impor dari luar masuk ke Indonesia. Dan salah satunya sebenarnya kalau ini aslinya itu bukan dari Indonesia. Oke, dari mana ini? Ini dari Mesir. Mesir. Mungkin di benua Afrika lah. Benua Afrika. Ini rata-rata awalnya masuk di Indonesia itu menggunakan cara impor, ya kan, diimpor di Indonesia. Terus kebetulan untuk jenis ini udah bisa dibudidayakan atau bisa dibreeding. Ada beberapa jenis kura-kura impor yang nggak bisa dibreeding bro. Ada yang nggak bisa dibreeding. Betul. Jadi kalau jenis yang ini kebetulan bisa dibreeding. Di Indonesia udah banyak populasinya. Jadi termasuknya mudah di breeding dan mudah diimpor dan yang paling penting tidak dilindungi karena populasinya masih aman. Nah, yang bikin mahal ya itu karena ini bukan kura-kura asli Indonesia. Ini kura-kura impor. Terus yang jelas meskipun bisa di-breeding tapi jumlahnya itu tidak semudah kita kayak breeding kambing, ayam gitu-gitu loh. Karena eksotik lah. Ini ada nilai eksotiknya. Dan kita nggak bisa buahi mereka sendiri. Itu karena sperma Anda itu tidak cocok untuk Sperma kura-kura. Oh iya, sel telur. sel kura-kura. Kalau Anda bisa membuat sendiri, murah. Ini biologi di mana? Oke. Tuh. Gitu ya bro ya? Ya. Terjawab ya. Jadi karena Terjawab. kita nggak bisa bikin sendiri. Ya. Oke. Gimana mau beli? Kita pikir-pikir, nanti kita koordinasi dengan Menteri Keuangan, Iya. kemudian Koordinasi lama-lama. Kan Ya. beli hari ini. hari ini, di akhir video ini kita akan transaksi. Putusin dia mau beli yang mana. Oke. Terus lu mau beli yang mana. Ya. Kita lihat. Oke, kita tutup dulu. Tutup dulu. Next, ini buat meja dulu ya. Saya. The last packet. Oke. Ini harusnya kalau yang terakhir biasanya gongnya ini. Harusnya Tadi sorry. Pertama tadi 2.500.000 dikali 5 berapa? 12.500.000. Oke, 2.500 ya. Tadi 30 juta. 30 juta ditambah 12.500. 42.500. 42.500. Nah, ini berapa? Clue-nya totalnya itu harusnya ratusan juta lah kurang lebih. Ini berapa? Kalau kita lihat size-nya seharusnya lebih murah daripada yang di bawah. Harusnya ya. Nah, ini gua taksir paling di angka 15 juta. 15 juta. Karena separuhnya doang. Berarti nggak ada 100 dong? Enggak. Ayo. Enggak. Masih belum masuk logika Oke. kalau ini sampai 100 juta. Siap, kita langsung buktikan. Oke. Karena gini bro, yang bikin mahal juga beda jenis, beda harga. Oke. Oke, kita langsung buktikan isinya apa. Oke. Oke, langsung bukan. Nafsu deh bukan. Dari sini Yang kita ketemu. melihat bahwa yang lebih suka ngebuka itu siapa ya?
Tapi dia lebih suka menyelesaikan, berarti tidak ngebuka doang. Oh, lebih bermanfaat saya. Iya, iya. Kamu basir buka-buka doang. Buka doang, Tapi tidak nggak finishing. Finishing. Iya, nggak jadi apa-apa. Oh, ada 2. Nah, nih, sebenarnya packingan yang bagus tuh kayak gini, bro. Kalau saya rekomendasikan kura-kura ketika dia packing itu double packing. Satu harus ada container boxnya, terus yang kedua diobolin pakai kardus. Why? Lebih aman aja sih, lebih safety aja kalau menurut gua. Safety pada saat perjalanan. Pada saat perjalanan, terus kalau bentur dia nggak langsung mengenai ininya ya, jadi dia terbentur sama ini lebih empuk. Nah, ini satu lagi ini. Kayaknya nih. Ya mungkin sih kayaknya. Coba bisa lagi. Coba gitu. Lu kayak batuk sih. Lumayan, Bray. Baunya, Bray. Tunggu. Yo. Kita lihat. Wow. Tahu. Hal apa yang pertama kamu pikirkan ketika lihat ini? Eksotis. Oke, terus yang kedua? Jantan sekali. Belum tentu, berarti betina. Oke. Tapi dari warnanya, motifnya, Suka. aku lebih suka yang ini. Aku lebih suka yang ini. Ya. Mau tanya apa lagi? Kamu sebelum buka nih. Ini berarti dia dom. Dia dom. Kemudian dia apa namanya tadi? Yang garisnya tipis. Inline. Thin line ya. Oke, bisa. Thin line. Bisa. Kemudian dia Oh, berani angkat nggak? Belum kotor ya? Iya. Iya sih kotor. Tapi harganya nggak sekotor tampilannya. Ini hitam ya. Kalau tadi kita kan kuning gitu ya. Pakai tisu deh. Ambil tisu deh. Oke, terus kita singkirin dulu deh. Gak apa-apa. Oke. Ini Tapi boleh nggak sih kalau pas kita lagi ngebuka ini nih, ngebuka ini sambil diguyurin air gitu boleh? oh boleh sih. Cuma harusnya di depan ya kita ya. Nah, yang kali ini yang terakhir ini adalah jenisnya Aldabra, bro. Aldabra. Yang tadi gue sebutin. Tadi berarti yang terbesar nomor 2 Nomor 2 di dunia. Aldabra. Dan tertua juga bisa jadi. Karena usianya itu bisa sampai 200 tahun. Lu kalau misalnya piara ini bisa diturunin diwarisin untuk cucu. Guanya udah nggak ada. Lu yang masih hidup. Gitu. Ini sampai 200 tahunan. Nah, untuk kura-kura jenis Aldabra itu bisa dikatakan tortoise. Karena harganya itu mahal daripada sulcata. Oke. Gitu. Mau tanya Harganya berapa ini? tuh. Ini ukurannya kurang lebih berapa ya? Kemarin ya? Bro, berapa ya, Bro? Mas Daniel. Ukurannya berapa ya? 24 ya 25-an lah kurang lebih. SCL lah. Senti, SCL. SCL ya. Kita ukur dari Panjang full sini ya? panjang. Itu 25 cm. Nah, pengaruh yang kedua kenapa mahal? Ini diangkat aja kali biar enak ya. Oke. Pakai tisu dikit karena belum dibersihin. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Nah, ini tadi udah kita bersihin dikit, Bro. Jadi biar bisa kita angkat gitu ya. Oke. Tapi belum kita cuci menggunakan sabun, kita belum diapa-apain. Cuman kita siram-siram dikit lah. Mau angkat nggak? Mau dong. Kalau ini udah mau. Keren ya? Ini keren sih. Keren ya? Ini keren. Keren. Sumpah ini keren. Eksotik banget. Wow. Nah, ini jenisnya Aldabra, Bro, tadi yang gue sebutin. Aldabra. Oke. Kura-kura terbesar nomor 2 di dunia. Oke. Aldabra yang kita dapat hari ini termasuk kelasnya itu ya high quality lah dia. quality. Kenapa? Karena yang pertama yang paling penting adalah dia smooth. Oke. Dia nggak piramiding. Terus yang kedua dia dome. Hidung. Dia dome. Dan samping kanan kiri itu ngisi. Jadi dome itu ada yang agak manjang gini dia. Nah ini short body. Short body itu bodinya pendek, Bro. Dome-nya bener pendek. Oke. Ada juga dia ada agak memanjang gitu, agak ngelonjong. Ya. Nah ini benar pendek nih. Ya ini untuk kelas di Aldabra ini high quality, gitu. Nah terus ya diketuk, so Oh jangan nggak diketuk. boleh, Nggak boleh. kasihan, Oh gitu. mahal. Gitu ya. Jadi ini Aldabra. Makannya sama kura-kura yang lainnya tadi. Oke. Makan sayuran, tapi ini kayaknya pelet juga masuk. Dia masuk mau makan pelet juga. Nah, saya konfirmasi yang penjualnya satu dia bisa makan sayuran, terus yang kedua dia makan pelet juga. Gitu ya. Ini kura-kuranya. Ini Oke. Aldabra. Ini yang baru gua ngerti nih. Kura-kura berarti tidak boleh diketuk, Bray. Jangan. Nggak boleh. Tahu nggak? Kenapa? Karena aku mau tanya dulu.
Menurutmu bentuk anatominya kura-kura ini gimana kalau mau bisa jelasin? Presentasiin deh. Di dalam tempurungnya Menurut ada apa? orang awam nih ya, Oke. menurut orang awam, si tempurung ini adalah salah satu media pelindung sih. Ketika dia merasa terancam, dia akan masuk ke dalamnya seperti kayak aku lihat di film-film kartun gitu. Iya. Gitu sih. Ada lagi? Udah. Oke. Nah, yang paling utama adalah tadi ketika lo bilang itu benar. Memang ini salah satu bentuk dari cara perlindungan dia untuk survival. Oke. Dia biasanya untuk survive ya. Dia biasanya untuk bertahan diri, melindungi diri dari predator. Dia tuh biasanya kepalanya sama kakinya itu dia nutup ke dalam masuk. Tapi kenapa nggak boleh ketok? Pertanyaan itu ya. Ya. Karena setelah tempurung ini dalam itu langsung ada organ-organ yang paling inti. Paru-parunya tuh ada di luar, bro. Ada di dalam, di luar, di bagian atas ini. Oke. Nah, jadi salah orang ketika orang beranggapan ini mirip kayak lu pernah keong itu. Kalau keong itu kan dia bisa lepas dari tempurungnya ya. Betul. Kalau ini enggak. Oh, dia nggak akan bisa pindah Nggak tempurung? bisa. Dia nggak bisa lepas dari tempurungnya, lucu tuh. Oke. Ya, lo bisa Google deh. Jadi sedikit gue jelasin. Jadi kalau kura-kura kulit sama daging itu bener-bener nyatu dengan tempurungnya. Oke. Jadi dia nggak mungkin dan nggak akan lepas dari tempurungnya. Jadi dia benar-benar nyatu. Jadi kalau misalnya kita halus gini juga dia ada mungkin ada apa namanya dia indera perangsang ya. Dia juga kerasa kalau kita halus gini. Gitu, bro. Jadi di sini ada bagian organ dalam yang paling penting itu paru-paru. Jadi sebenarnya kura-kura juga nggak boleh dibalik aslinya. Nggak boleh dibalik. Nggak boleh dibalik. Tadi kenapa saya jelasin di awal, untuk bagian kura-kura itu nggak boleh kebalik. Karena kenapa? Kalau misalnya dibalik, berarti si paru-paru di atas ini nanti ketekan Oke. dan akhirnya dia sesak napas, gagal napas. Oke. Gitu, fatal akhirnya. Apalagi diketuk, jangan, Oke. jangan. Oke, jadi itu salah satu pengetahuan juga buat teman-teman di rumah kalau memang mau piara kura-kura, apalagi ada anak kecil nih, edukasi dulu. Ya, Biasanya anak kecil kan ketika ngeliat ini udah pengen ketuk lah, Iya. diapain lah segala macam. dibanting. Karena, ini udah kayak like a skin, kayak kulit, Yes. kayak kulitnya dia nih. Nice, Ketika kita ngeraba dia udah ngerasa sentuhan kita. Iya, gitu. iya, Berarti iya. kalau kita mau nyayang kura-kura nggak perlu cari kepalanya, ininya di sini aja udah cukup. Ya? Udah cukup, dia udah cukup. Dah, ada beberapa memang kura-kura kadang misalkan contoh ini ya, kalau misalkan kita taruh terus kita isi sini, dia akan respon dengan geser-geser gini badannya biasanya. oke. Biasanya segitu biasanya. Kalau misalnya kita lus gini pasti dia langsung respon. Tuh, jadi ini juga sangat sensitif. Terus yang kedua yang paling penting karena dia itu berdarah dingin ya, karena kan ini reptil nih. Dia juga harus terkena langsung sinar matahari langsung. Sinar UVA dan UVB. Jadi kalau pagi saya saranin ini sama dengan sulcata tadi, setiap pagi dia itu harus jemur sama rendam. Maksimal 10 menit lah ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau ukuran saya segini dia bisa full outdoor nih. Nah, full outdoor itu artinya dia bener-bener misalkan lo taruh di taman full nggak apa-apa, tapi dengan satu catatan taman lo udah setting. Oke. Harus ada water dish-nya. Apa tuh? Water dish itu artinya kalau taman misalnya rumput gitu kan, padang rumput terus lo bikin kayak gombangan gitu. Gombangan apa sih? ya. Lekukan gitu ya. Kayak setengah setengah cekung. Ya. Itu untuk diisi air agar bisa minum Oh, dan berendam. Biar, dan jadi berendam. kita setting sebisa mungkin lingkungan alamnya itu sesuai dengan alamiah jadi dia. Nah, terus yang kedua paling penting adalah kamu harus menyediakan tempat. Oh, itu kencing tuh, Ini cok, ini kencing nih bangsat, ini kencing. Yang penting sehat, bro. Oke. Ini sehat. Ya. Sehat. Jadi kalau kura-kura, ada beberapa senior bilang kalau kura-kura di proses lagi dipegang atau di handle seperti ini, terus dia kencing atau pup itu artinya sehat. Oh, itu artinya sehat. Artinya kalau misalkan dia di handle ini dia nggak pup atau nggak kencing, itu artinya ada masalah di pencernaannya. Oke. Jadi kenapa sih? itu pipisnya lewat si buntut ini ya? Iya, jadi nggak tahu sih ini male atau female. Harusnya male ya. Harusnya male-nya. Jadi sebenarnya kalau Aldabra itu dia 50 cm dia baru keluar penisnya. Kalau male ya. Kalau ini agak susah kita prediksi karena size-nya masih juve. Juve itu masih muda. Jadi dia kalau ini kelaminnya juga ada di ekor ini, bro, di balik ekor ini. Ini nih ada kelaminnya. Oh iya. Itu dia kalau bisa jantan dia keluar penisnya. Keluar penis. Tapi kalau sekecil ini belum kelihatan. Harusnya belum. Jadi Harusnya kalau belum. dia bereproduksi, Uh-uh. si cewek itu akan ngangkat ekornya dong. Gini kan Nah. kelaminnya di bawah. Nah, ini nanti kita juga sediain deh, kita contoh video kura-kura dikawin. Oh, Jadi itu di atas ya, jantan itu di atas, betina di bawah. Jadi dan ada suaranya, bro. ada suara. Ada suaranya, suara ngok gitu. Masa? Seriously? Kan lu nggak pernah dengar suara kura-kura ya? Nggak. Nah, habis ini kita nonton. Habis ini Oke. nonton di YouTube banyak sih. Kenapa dia nggak Kalian kalau Oke. bahasa ini pertanyaannya kadang suka absurd.
Buat kalian-kalian yang penasaran gimana kura-kura bersuara, kalian bisa carilah di Google, sebenarnya banyak. Di Google aja, di YouTube juga banyak contoh kura-kura dikawin. Biasanya suara itu ngok 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 gitu, seriously. Ngok 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 gitu. Klik klik klik. Ini ngok 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 ngok. Ini bisa bikin, lu kan bisa main musik kan. Ngok 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 gitu. Oke. Ya. Ya. Sekarang kalau kita sudah bahas tentang kura-kura ini, Aldabra ini harganya berapa? Harga. Jadi tadi sebenarnya kalau harga juga variatif ya. Kita nggak bisa dapat. Mungkin paling utama dari ukuran, tapi yang kedua dari kualitas bro, paling penting. Ukuran, kualitas. Kualitas. Kalau kualitas itu sebenarnya hampir sama secara umum ya. Jadi smooth, nggak piramiding gitu kan. Terus dia tadi saya udah sebut juga short body itu pendek, dia nggak panjang gitu kan. Piro? 100 juta kali. 100 juta. 100 juta Oke. net. Ini 100 juta net. Net. Buat gua 100 juta. Net. Ya, ada bonus lah nanti. 100 juta net. 100 juta. Kalau 100 juta kita bisa dapat rumah. Lu belum punya rumah. Oh iya. Iya kan. Ini beli rumah kura-kura. Beli rumah kura-kura. Nah, kalau kita ngomongin kura-kura nih harganya mahal gitu. Kemudian kita bicara tentang entah aku sebutnya mitos atau kepercayaan. Apa yang diyakini sama orang ketika membeli kura-kura? Tentang spiritual ya. Oke. Sebenarnya gue nggak bisa bahas jauh tentang itu ya, karena itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing lah. Yes. Tapi sebagian orang ada yang mempercayai, mungkin bisa disebut etnis Tionghoa ya. Jadi kan mereka itu kan ada namanya dewa kura-kura. Oke. Sorry kalau salah. Tapi biasanya kalau dewa kura-kura itu biasanya membawa keberuntungan dan rezeki katanya. Hoki lah, lu bisa hoki. Kalau nggak salah ya, tapi kalau salah mohon maaf. Tapi yang jelas itu, katanya kalau kura-kura itu bisa bawa hoki. Kenapa? Karena bentuknya ini kan dia ada lubang di sini, ada lubang apa? Dia cembung kan. Jadi kalau itu kayak kantongnya itu lu bisa masuk banyak uang di sininya. Katanya gitu katanya. Oke, berarti lebih ke secara finansial ya. Finansial, tapi faktanya memang bawa rezeki bro. Lu beli ini 1 tahun kemudian pasti cuan, garansi. Tapi asal jangan mati, jangan sama sakit. Oke. Garansi cuan. Itu dia, berarti sama aja kalau kita pingin dapet cuan di sini nih gitu. Ya kita harus sayang dulu sama dianya dulu nih. Iya, itu paling utama. Jadi whatever lah, kalian mau balik lagi kalian mau pelihara hewan apapun, paling utama adalah kalian harus sayang dulu dengan hewannya, dan kalian harus mesti tahu banget bagaimana cara untuk memeliharanya. Makanannya apa, terus untuk maintenance-nya gimana, gitu. Jangan sampai kalian asal beli karena suka aja, punya uang gitu kan, tapi ternyata hewannya malah bikin sakit gitu, jangan deh. Apalagi kalau orientasinya cuma buat bisnis, sangat ngeri komunikasi. Dan kalau orang tua bilang sih katanya kalau kita kalau kita punya piaraan sebaiknya sepasang. Harusnya sepasang. Karena apa? Karena lu ngerti sendiri, orang aja kalau belum kesampaian kayak stres kan, pening gitu. Gimana hewan sama bro. Ini curhat. Hah? Lu curhat. Sedikit. Tapi itu alamiah. Jadi disarankan kata orang tua gua dulu, ketika lu punya hewan entah itu burung, kucing, kalau bisa sepasang. Karena supaya kebutuhan rohaninya, jasmaninya itu terpenuhi. Tapi sebenarnya gini juga bro, entah kenapa ini mungkin persepsi gue pribadi ya, kura-kura entah itu jenis Aldabra, entah itu jenis sulcata, gue saranin kalian keep lebih dari 1 ekor. Kenapa? Karena kalau gue amatin ya, dia itu kan kalau makan itu kan ada yang namanya rakus sama standar gitu, maksudnya nggak begitu rakus. Nah, pengaruh rakus atau enggaknya itu karena biasanya kalau ada temennya dia kayak rebutan makanan bro. Jadi secara alamiah instingnya mereka untuk makan itu kayak survival ya. Dia berlomba-lomba untuk menghabiskan makanan. Itu juga salah satu trik untuk agar dia tuh tetap sehat, makannya banyak dan rakus. Gitu. Setuju. Jadi gue saranin lo jangan beli 1, beli 2 lah. Kalau misalkan lo hari ini mau beli banyak, yang tadi nggak apa-apa. Dan statement ini adalah statement di mana marketing tingkat dewa nih. Jadi supaya gue nggak beli 1 doang, dia lebih dari 1 anjing kan. Dan ini terbukti berhasil. Gitu. Jadi gimana? Setelah ini kita akan bahas bagaimana kita bertransaksi. Jadi tetap pantengin channel kita. Emang kita mau kemana? Mana yang iklannya? Nggak ada. Gak ada Tapi kita akan pindah tempat untuk transaksinya. Kita kan bosen di sini doang. Gitu, nggak enak.
Oke. Tapi paling utama gini bro, meskipun lo punya uang banyak, tapi lo pastiin dulu. Pertama, kalau misalkan lo beli yang besar, pastiin lo punya lahan yang besar juga. Oke. Jangan disimpan di dalam box. Berapa minimal lahannya yang standar Oh, untuk dia? Oke, kalau lahan standar mungkin 3 meter persegi cukup. 3 Karena meter persegi. 3 meter persegi, anggaplah ini 50 sentian ya. Oke. 3 meter persegi udah cukup. Lo kalau misalkan di outdoor punya taman minimal 3 meter persegi. Kemudian aksesoris penunjangnya apa aja? Tadi kalau taman alami lo setting sebisa mungkin alami. Ada water dish-nya Water untuk dish. minum atau untuk rendam. Terus yang kedua makanan juga harus lo penuhi. Oke. Terus yang ketiga nggak paling penting adalah lo harus punya ini lo apa namanya tutup inilah buat menghalangi dia dari sinar matahari. Kecuali misalkan kan dia butuh untuk jemur ya. Oke. Cuma kalau udah terlalu panas secara alami dia akan berpindah untuk cari tempat-tempat yang lebih teduh. Oke. Lalu harus siapin itu kayak rumah-rumahannya lah. Kalau bawahnya cuma pakai rumput doang nggak Nggak masalah. ada kalau ukuran segini udah aman. Ukuran segini udah Udah aman. aman. Yang 50 sentian udah aman. Kalau yang ini, Aldabra sebenarnya secara ini udah aman sebenarnya. Jadi untuk karakteristik untuk daya tahan tubuhnya dibandingkan sulcata pada umumnya yang kecil itu jauh lebih kuat ini. Jadi lo mau full outdoor sebenarnya nggak ada masalah. Tapi memang catatannya gini bro, resikonya full outdoor sama saja kita membiarkan dia semi alami lah ya. ya. Jadi kemungkinan dia tergores sama batu gitu kan, terus dia mungkin kena apa namanya tanah, terus akhirnya mungkin jadi kusam, itu lebih tinggi. Artinya nggak mulus. Oke. Tapi sebenarnya rekomendasi untuk kalian punya kura-kura alam ya harus ke alam lagi gitu. Cara maintenance-nya harus di alam, harus outdoor lah. Gitu. Oke. Sip. Jadi gitu tentang penjelasan bagaimana kura-kura dan karakternya, kemudian jenisnya kita udah jelas, udah langsung dijelasin sama pakarnya dari Merah Putih Asban Tortoise. So sekarang tiba saatnya kita untuk saya mempengaruhi Anda agar Anda memborong kura-kura saya dengan harga tinggi. ada itu deh mobil gua taruh sini ini. Kurang mobil ya? Iya. Berapa sih mobil lu bangsat? Itu mobil kaleng biskuit. Paling bisa. Ya. Harganya mahal kura-kuranya. Oh iya, sorry. Lo naikin ini Oke. dijejer. Lo ke showroom bawa kura-kura beli mobil bisa. Oke, kalau gua mau tiga-tiganya, berarti gua harus bayar berapa? Tiga-tiga yang mana? Ini, Ya, tadi ini kan sama. 5. Oh iya, itu satu Lima, aja. Satu 2.500.000. Oke. Oke, Lo bisa pilih terserah. oke. 7.500.000. Yang ini 100 juta. Kemudian yang ini 30 juta. Berarti 132.500. Yes. Kalau semuanya 100 juta aja gimana? Nggak boleh. Kenapa? Rugi bangsat. Masih pakai tanya kenapa? Kalau kita mau ngomongin cuan berarti prinsip ekonomi dasar adalah Ada. ketika kita mendapat barang murah tapi kita dapat harga jual yang paling tinggi. Nah, di sini ilmu itu harus gue pakai. Iya. Ya, 100 juta 3. Nggak mau. Kita akan pikir-pikir dulu deh. Soalnya di sini juga ada istri gua bro. Oh, Ini kalau misalkan lo nego juga gue nanya istri dulu. Di ACC enggak. balik lagi juga ketika gue mau ngeluarin duit gue harus report sama Menteri Keuangan juga. Terserah sih. Oke. Kita hitung-hitungan dulu, skip dulu, kita tunggu berapa saat sambil lihat-lihat bagaimana kura-kura ini, kita tunggu. Oke, kebetulan memang kalau tadi kita lanjutin itu videonya terlalu panjang durasinya. Jadi kita bersambung di video berikutnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran si Sibat itu milik kura-kura yang apa dan dia jadi beli atau enggak, ATM-nya cukup apa enggak, kalian mesti ikutin video berikutnya dan jangan lupa klik lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi terbaru video dari kita. Oke, gitu aja dari teman-teman. Salam sehat selalu, bye.